Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita punya tamu istimewa, Mas Gufroni Al-Bantani katanya. Sahabat, teman, guru bagi saya. Ampun. Iya. Dan hari ini kita tidak sedang sekedar silaturahmi, kita akan diskusi masalah-masalah hukum dan problematika masyarakat luas. Kenapa saya ajak Mas Gufroni? Beliau ini adalah salah satu pimpinan, ketua istilahnya. Ketua Riset dan Advokasi Publik. Ketua Riset dan Advokasi Publik, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah. Iya betul. Asik. Nah saya dengar kemarin sudah melakukan salah satu upaya bagian dari tanggung jawab masyarakat publiknya LBH AP Muhammadiyah meminta Kapolri melakukan eksumasi istilahnya ya, semacam upaya menelaah lagi kondisi mayit ya untuk bisa diungkap peristiwa kejahatan. Iya betul. Dalam kasus penyiksaan anak Afif Maulana di Sumatera Barat, dilapor di sini karena Kapoldanya juga punya kecenderungan berpihak ya, karena itu ke Kapolri lapornya. Apa hal-hal yang baru perlu diketahui publik dalam kasus ini, Mas Gufron? Karena saya dengar ini agak mulai menurun nih cerita soal penyiksaan anak Afif Maulana ini. Oke, terima kasih sebelumnya sudah diundang di podcast yang luar biasa. Beliau ini guru saya. Nah, jadi saya menaruh hormat pada beliau. Kayaknya kita orang Jawa Tengah ya, Kak, sekampung dengan Pak Jokowi ya. Saling kula nuwun. Silakan gimana? Ya, betul. Kemarin hari Senin ya. Senin pagi kami mendatangi Mabes Polri. Kami atas nama Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sekaligus sebagai kuasa hukum dari orang tua almarhum Afif Maulana. Tujuan kami datang ke Mabes Polri adalah ingin menyerahkan semacam surat sih sebetulnya. Yang isinya adalah permohonan untuk dilaksanakannya ekshumasi dan otopsi ulang terhadap jenazah Afif Maulana. Jadi kalau tidak salah itu ada 3 poin. Pertama adalah kami tentu mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Mabes Polri dengan menerjunkan ya dari Propamnya, dari Bareskrimnya untuk melakukan penyelidikan di Sumatera Barat, khususnya di Padang. Yang kedua adalah Pak Kapolri beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah tanggal 3 Juli itu kami baca di media, merespon terkait dengan soal rencana otopsi ulang. Jadi Pak Kapolri ada niat untuk melakukan otopsi ulang dengan melibatkan pihak luar. Jadi itu pihak luar. Jadi yang ketiga, kami menilai bahwa upaya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Polda Sumbar itu kami nilai sangat lamban. Dan oleh karenanya kami minta agar kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri. Kira-kira 3 poin itulah. 3 poin itu. Ya. Supaya clear bagi penonton, saya ingin bertanya soal ekshumasi itu kan penggalian ya. Penggalian kembali mayit dan otopsi untuk memeriksa tubuh mayit ya. Apakah terdapat unsur-unsur kejahatan di dalamnya ya, atau mengetahui apa penyebab kematiannya ya. Itu. Nah, dan kemarin juga saya lihat berangkaian dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gufroni dan teman-teman LBH hari ini ya, per hari ini kalau tidak salah. LBH Padang ya. LBH Padang melakukan konferensi pers menjelaskan hal-hal yang baru terkait dengan itu. Nah, relasinya dengan permintaan teman-teman LBH AP Muhammadiyah dan
LBH Padang ini adakah atau memang jalan sendiri-sendiri? Ya, kami memang sebelumnya sudah pernah ketemu. Oke. Jadi orang tuanya AM didampingi oleh Direktur LBH Padang ke kantor PP Muhammadiyah di Jakarta. Dari situ disepakati salah satu yang akan kita advokasi adalah meminta agar segera bisa dilakukannya otopsi ulang. Jadi soal otopsi ulang itu memang atas keinginan dari orang tuanya. Jadi ini clear ya. Kami ini sampai hari ini masih terus berkomunikasi dengan teman-teman tim advokasi yang di Padang. Ada LBH Jakarta, lalu ada Kontras dan juga ada YLBHI. Jadi ya kita pembagi tugas lah. Teman-teman di daerah di Padang ya untuk mendampingi, menginvestigasi ya, termasuk juga mengumpulkan keterangan dan fakta-fakta. Kami di Jakarta karena bersentuhan dengan pusat kekuasaan, maka kami melakukan upaya yang bisa kita lakukan, yaitu meminta kepada Kapolri untuk untuk melakukan ekshumasi sebagaimana apa yang disampaikan Pak Kapolri beberapa waktu yang lalu. Oke. Nah, apa sih yang diminta oleh teman-teman LBH Padang? Mas Gufroni kan berkomunikasi tuh hari ini. Apa sih hal yang baru yang menarik dari temuan-temuan teman-teman LBH Padang? Ya, kalau kami baca ya dari hasil press release ya atau konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Padang, itu ada informasi-informasi baru tidak yang mungkin belum terungkap secara lebih luas di publik. Misalnya ada satu saksi, ada saksi yang melihat Apip Maulana ini sedang dipukuli oleh 3 orang anggota polisian di atas jembatan Kuranji. Dan saksi ini juga mendengar bahwa Apip Maulana meminta tolong untuk supaya dia bisa diselamatkan. Itu fakta baru. Fakta baru. Ya. Jadi dengan keterangan itu menjadi kuat dugaan bahwa telah terjadi kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat di Padang. Yang berujung kepada kematian. Ya. Apa hal baru lain, Mas? Aku dengar misalnya kan Kapolda menuduh karena beliau melakukan rilis juga bahwa memang korban ini berniat melakukan tawuran, sehingga karena itu ada fotonya dia sedang memegang pedang panjang gitu ya. Ini menarik nih. Salah satunya hasil temuan teman-teman LBH Padang bahwa sebetulnya pada saat kejadian itu belum terjadi tawuran atau belum ada tawuran. Oke. Jadi pada saat itu memang tidak ada tawuran, tapi mungkin diduga akan melakukan tawuran. Oke. Jadi pada saat pengejaran itu ya ada 30 motor kalau tidak salah 18 anak-anak itu memang belum terjadi peristiwa tawuran. Itu dulu clear. Oke. Kemudian soal adanya ada semacam tombak gitu ya yang selama ini beredar yang dipegang oleh Apip Maulana, berdasarkan hasil temuan teman-teman LBH Padang itu ternyata bukan tombak. Bukan, itu teralis, besi teralis ya. Besi teralis ya, yang dimana ujungnya itu ditutupi kain warna kuning. Kain bendera. Bendera yang warna kuning. Kira-kira partai apa nih? Pokoknya partai itulah ya. Ya. Jadi semacam ada teralis yang digunakan untuk mengibarkan bendera partai, yang sedang dilipat benderanya. Pada posisi sedang megang sebenarnya di foto itu. Ya, dan itu dipoto oleh temannya. Dan itu jauh sebelum terjadi peristiwa tanggal 8 Juni itu. Yang soal tawuran itu. Ya. Tapi kenapa kok Pak Kapolda pede betul menggunakan foto itu untuk menganalogikan ke publik Sumatera Barat dan publik nasional bahwa si anak ini memang orang yang hobi tawuran? Seolah-olah kesannya oleh karena itu dia pantas mati. Kalau saya lihat sih sebenarnya ini lebih kepada pembunuhan karakter ya. Dari almarhum ini sudah meninggal, dibunuh karakternya, dibunuh karakternya pula gitu ya. Dan ini mungkin bisa jadi bagian daripada untuk menghindari gitu ya dari tuduhan-tuduhan atau ancaman seolah-olah polisi yang memang melakukan penyiksaan itu. Oke. Gitu. Jadi
melarikan diri dari tanggung jawab yang lain. Betul, kira-kira seperti itu. Dan yang menariknya bahwa ini kan ada dua pandangan yang berbeda ya. Teman-teman kita semua beranggapan bahwa ini Apip Maulana meninggal karena diduga karena akibat penyiksaan. Berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki. Tapi Polda itu kan punya pandangan bahwa Apip Maulana meninggal karena melompat dari jembatan Kuranji. Dan itu pun ditemukannya keesokan harinya siang jam 11. Oh. Kan semestinya logika sederhananya kalau ada tawuran malam hari itu, kalau ada orang yang loncat kan pasti terdengar itu. Apalagi di bawahnya ada sungai. Iya. Tidak mungkin polisi mengejar orang, anak-anak, tapi terus ini jatuh tuh dibiarkan. Aduh, ini ada keganjalan. Iya. Belum lagi ada bekas sudutan rokok. Apakah kemudian timbul saja dari jatuh itu bekas sudutan rokok itu? Nah, siapa yang jahil? Nah, kan siapa gitu yang jahil? Padahal tidak ada informasi dari kepolisian kenapa sudutan rokok itu muncul ya? Ya, jadi kan ada foto beredar itu ya. Setelah ditemukan dia di sungai kalau nggak salah, dan dibuka kan ada bekas lebam-lebam itu ya. Bahkan diduga bahwa ini bekas tendangan sepatu. Bahkan ada sekian senti itu lebam itu bisa jadi karena bekas pentungan udah. Dan sundutan rokok. Logika sederhananya, apakah mungkin ya dia kemudian tewas karena dia melompat? Iya. Dan di TKP kalau yang saya dengar dari teman-teman bahwa agak aneh ketika ini kan sebenarnya nggak terlalu tinggi loh, Iya. Ya dari jembatan ke bawah itu kira-kira 15 meter. Tapi kan Polda mengatakan 50 meter. Maka dibuatlah seolah-olah itu sungainya dalam. Kan dilanjutkan itu. Padahal itu masih tempat TKP itu. Didalemin lagi sungainya itu. Karena kan sedang ada proses perbaikan. Ekskavasi itu dilakukan. Iya. Karena kebetulan ada perbaikan jembatan. Iya, jadi di tempat kejadian yang kira-kiranya 1 meter kedalamannya didalemin lagi. Ini kan kejanggalan. Wah, kasus ini jadi kan bisa jadi akan merusak barang bukti. Merusak olah tempat kejadian perkara. Apa yang kemudian jadi pemikiran teman-teman di LBH AP Muhammadiyah, LBH Padang, YLBHI Kontras melihat kondisi ini? Kan teman-teman cukup sering melihat arogansi aparat dan segala macam. Nah, kali ini kan ada anak-anak yang ini sedang ada apa dengan aparat kita, Mas Gufron? Sebenarnya soal isu penyiksaan itu isu lama ya. Kami kerap menangani perkara-perkara yang dimana orang-orang yang kita dampingi itu memang pernah mengalami penyiksaan. Gitu ya, dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik lewat itu. Tapi persoalannya begini, mereka memang mengalami tanda kutip penyiksaan di dalam. Tapi karena masih ada lebam-lebam atau bekas setrum, itu kita belum bisa menemui. Nunggu ini sudah mulai agak hilang. Baru boleh ketemu sama penasihat hukumnya. Supaya mereka nggak juga bisa mempermasalahkan langkah atau tindakan proses hukum yang dilakukan. Betul. Ketika ada pengakuan dari orang-orang yang kita dampingi, kami juga sempat tawarkan, apakah kita mau lapor ke Propam? Jawabnya? Saya nggak bisa. Siapa yang bisa menjamin kami di dalam? Di dalam ya. Iya. Tambah dipukulin. Dan akan bicara banyak ketika sudah dibawa ke pengadilan. Oke. Ya, jadi mengakui semua. Baru di tangan jaksa, di pengadilan mereka kemudian mengakui. Tapi kan itu bukan masuk pokok perkara. Hakim melihat bahwa itu bukan masuk pokok perkara. Seharusnya dari awal. Bisa lapor Propam. Atau praper segala macam. Tapi kan hakim harus berpikir, Mas, bagaimana validitas perkara ini bisa diyakini kalau seseorang diproses dengan cara-cara yang bermasalah. Itu nggak pernah jadi pikiran oleh hakim. Dulu menarik deh Dulu ada kasus ya, mungkin masih ada di media itu, ada kasus kepemilikan bom molotov.
Jadi waktu itu di ruang pengadilan kami minta kepada majelis hakim agar menghadirkan para penyidik yang diduga melakukan penyiksaan itu. Tapi menariknya adalah penyidik ini kan beda-beda unit, dah. Unit mana yang melakukan penangkapan pertama kali dan unit mana yang melakukan backup BAP. Itu dua unit yang berbeda ya. Iya, jadi ketika yang dihadirkan adalah unit yang memang dia udah rapi, udah ada pengakuan. Itu yang kami dulu pernah tangani. Jadi sistemnya juga membingungkan ya. Membingungkan. Apa dulu juga LBH-AP pernah sebelum namanya ditambah AP ya, iya. Menangani perkara terorisme kan? Iya betul. Iya. Salah tangkap itulah kurang lebih ya. Iya. Tapi orangnya juga sudah meninggal kan? Sudah meninggal. Itu bagaimana kelanjutan prosesnya? Tidak berlanjut. Aduh. Kami pernah praper. Tapi praper Densus 88 waktu itu. Kasus Siono kalau nggak salah ya. Iya betul. Tapi praper kami ditolak. Waduh. Nah ini kan bicara soal bagaimana orang yang dianiaya dan sudah meninggal dunia mampu membela dirinya dengan alat bukti yang ada. Nah dalam konteks kasus Afif Maulana, teman-teman kan akan mencari alat bukti yang bisa berbicara banyak bahwa korban ini disiksa. Nah ini kan menantang kekuasaan nih. Ini bagaimana? Apa yang akan dilakukan LBH AP Muhammadiyah, teman-teman LBH Padang, Kontras? Karena kan tidak mudah juga melawan kekuasaan dengan bukti yang rumit ini ya. Jadi teman-teman di daerah terus melakukan pendampingan, advokasi, menyiapkan saksi bukti, itu sudah berjalan. Kami di Jakarta sementara ini memang fokus lebih bagaimana agar dilakukannya ekshumasi dan otopsi ulang itu dulu. Melalui perintah Pak Kapolri ya? Karena di situ Pak Kapolri bilang bisa dimungkinkan untuk melibatkan pihak luar udah. Oke. Dan Muhammadiyah punya pengalaman dulu. Muhammadiyah, oh iya. Punya pengalaman. Ya jadi artinya kami pada saat kami ke Mabes pun sudah menyampaikan kalau Muhammadiyah diminta untuk menghadirkan dokter forensik. Ada 170 universitas Muhammadiyah yang siap ya. Insya Allah kami siap untuk menghadirkan dokter-dokter forensik Muhammadiyah. Asik. Ini perlu didengar oleh pihak kepolisian, teman-teman di Sumatera Barat, publik nasional, juga kemudian keluarga korban, bahwa ada jalan independen untuk membuktikan penyebab kematian korban. Betul. Dan sebaiknya menurut saya memang pihak-pihak seperti kepolisian terbuka dan mengakui kalau salah, agar sistem hukum bisa bekerja dengan baik. Betul. Ini pengalaman pahit mengenai anak disiksa dan segala macam itu menjadi beban gak sebagai advokat publik gitu ya. Kalau kan Suyono kan kasusnya nggak Suyono ya. Siono dulu Klatennya. Kan itu heboh tuh. Muhammadiyah all out tuh menemukan kebenaran di sana. Tiba-tiba negara tidak berpihak, pra-peradilan tidak berjalan dan segala macam. Itu perasaan gimana itu kan? Secara personal. Ya kadang-kadang kami secara pribadi ada kekecewaan ya terhadap penegakan hukum. Tapi kan persoalannya mau tidak mau, suka atau tidak suka udah nih. Proses hukum yang ada harus kita jalani. Ya artinya kita sudah berjuang sehormat-hormatnya. Asik. Itu yang penting poinnya. Dan saya masih ingat kata-kata Pak Busro sebagai pimpinan kami ya. Jadi kita terus berjuang, kita terus melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan gembira. Poinnya satu gembira. Jadi jangan tegang, tetap gembira sekalipun negara tidak pernah diurus secara serius. Jangan kita pura-pura serius padahal negara nggak serius. Nggak pernah serius. Jadi kita harus bergembira mengurus kasus-kasus kemanusiaan yang ada dan makin banyak akhir-akhir ini. Ya. Tapi kabarnya pernah nangis. Kapan ya lupa saya. Wajar lah sebagai sisi kemanusiaan ya. Jadi sebagai lawyer, sebagai pengacara, di sisi lain kita harus mengedepankan profesionalitas. Tapi kan juga tidak bisa dibohongi sisi kemanusiaan itu. Kadang-kadang terlalu ke depan. Jadi itulah yang membuat kami semangat untuk mendampingi mereka, para korban kekerasan. Apalagi ini sudah tinggal nama. Afif Maulana itu udah siapa? Itu kader Muhammadiyah. Anak IPM.
Oh iya. Jadi ini persoalannya bukan persoalan kita pendampingan biasa, tapi ini pendampingan ideologi. Iya, ada ruang yang sangat merasuk dalam mentalitas dan ini tanggung jawab jiwa, besar kami LBH PP Muhammadiyah untuk memastikan bahwa kasus ini bisa terungkap seterang-terangnya. Kalau memang dia jatuh berdasarkan hasil otopsi ulang, insya Allah keluarga akan legowo. Iya. Tapi kalau saya pikir apapun proses yang terjadi, alat bukti hukum dan ilmiahnya pasti ada kan. Orang terjatuh tentu akan beda dengan orang yang disiksa ya. Jadi ada dokter forensik dari saya dapat informasi dari LBH Padang itu kalau dia jatuh dari ketinggian sekian meter akan terlihat ya ada namanya di mana itu misalnya ada pecah kepala. Karena kepala duluan ya. Kepala duluan kalau kakinya hancur. Tapi kan itu enggak. Kepalanya utuh, kakinya tidak. Rusuknya yang patah ya? Iya, hanya lebam, bekas setrum, bekas apa, mungkin sundut rokok atau apa. Jadi dari situ aja, ini kan ada suatu kejanggalan. Jadi serapi-rapihnya menutupi kejahatan, pasti akan ada terungkap kejahatan yang sebenarnya. Alat buktinya akan terlihat. Betul. Juga. Jadi teman-teman kepolisian, Kapolda sebenarnya di Sumatera Barat, harusnya betul-betul mau legowo membuka ini semua. Betul. Karena mereka harus lihat Afif Maulana sebagai anak negeri ini yang mereka wajib lindungi kan. Mereka itu kan sipil yang dipersenjatai, ditugaskan untuk melindungi kita. Mas Gufron, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Terus berjuang, terus semangat. Insya Allah. Meskipun saya sedang menghadapi masalah pribadi dan masyarakat di rumah sendiri kan. Biasa itu. Tapi juga terus berjuang untuk kepentingan publik. Amin. Mudah-mudahan amalnya Allah berikan sebagai keberkahan, keridhaan beliau, Allah Subhanahu Wa Taala sama Mas Gufron dan keluarga, masyarakat sekitarnya. Amin. Mudah-mudahan diselesaikan urusannya karena membantu meringankan beban orang lain. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.